iklan di pinggir jalan dari dinas itu. Jadi Indonesia itu masih darurat stunting karena 24% anak yang lahir di Indonesia itu masih di bawah standar pertumbuhan, kira-kira 1/4. Itu stunting itu bahasa lainnya ciri-ciri. Itu udah bal-balan mesti kalah pakai somai. Maka tidak bisa berprestasi. Nah, gada putra kok pencile terus susah. Diupaini orang gede-gede ini. Kita ingin supaya naik. Termasuk dalam soal amal. Orang yang beruntung hidupnya itu siapa? Lek amal itu soal muda, soal apik. Ini itu yang pertama. Si kemungkinan kedua, yang itu betul muda-muda ini betul flat. Bayaran itu 1 juta terus 6 tahun 1 juta terus ya. Kamu inflasi. Bahkan soal larang bayaran betul muda-muda. Apa kok betul muda-muda? Jadi kategori itu yang engkang rugi. Maka yaumu mithla amsi. Bahwa makhluk yang kok podo uripe wingi wonten sakniki nggih wonten niku berarti yang kategori rugi. Sing nomor 3 sing tiyang kelontok maka yaumu syarr min amsi nek dinane luwih elek lebih buruk ketimbang kemarin saya medun menika malaun yang niki telah orang ciloko tapi ciloko sing banget. Syawal menika muda. Apa yang harus dinaikkan? Kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan niku monggo kula panjenengan sami diteruske. Nah, Ramadan biasanya ibu-ibu letani jam pinten Bu? Jam 3. Ibu-ibu niku langkung rumiyin letani sebab masak nggih. Nyampe sahur paling boten nggih ngerti sayur dan sebagainya. Biasanya pun letani jam 3. Nek bapak jam pinten letani Bu? Jam apa? Ini jujur. Jadi wis arep pokoke siap panganan niku arep sahur bapake letani. Jam 3 kula panjenengan sami biasa tangi, jam 1:30 biasa tangi, sak taminipun kira langkung 3 dosa dinten. Nah, sakniki Syawal pun kira langkung kali minggu. Tradisi bangun malam ini yang sudah dilatih di Ramadan, nah ini dilatih. Masih jam 3 saat ini kelemu. Alhamdulillah. Ini bapak ini baru tarik itu Bu. Ini betul ditarik. Sebab ketika Rasulullah di antara rahmati Allah ini diparingi dumateng sepasang suami istri nek dalu niku narike garwane. Ya pundi sing tak sithik. Kalau istri bangun dulu membangunkan suami, suami bangun dulu dibangunkan istrinya, diajak kelakoni diamun, niku dirahmati kaligus. Sampai ketika Rasul nek boten tani, niku panjenengan mendentoyo, nggih, aku digebyur nggih. Nggih diciprake, pret. Supaya sampai tani. Tapi disepakati dulu nggih. Pak mungkin nek boten tani wajib praktik dulu ya. Mulai dengan betul buka itu ngamuk. Oke, terus itu suami istri dirahmati Gusti Allah. Ada kebersamaan menjadi lebih baik. Yang mulai mau kita laksanakan. Ini pas Ramadan kalau menjadi sama ini semangat ngaji Quran. Dilajeng-eleng. Pas Ramadan semangat infak sedekah, bersore kan pundi-pundi masjid niku menyelenggarakan buka bersama. Saya ini tidak cukup. Wingi niku teng masjid Tongkong.
Ramadan itu rata-rata seminggu pertama itu masjid gak muat. Ben kula tuh boten sedeng masjid sampai tikar-tikar itu digelar terlata. Barang rong minggu itu tikare nganggur. Digulung. Mungkin pun 20 dino sebenarnya ketika masjid itu harus rata dulu kan maju baru itu sawah itu zaman saya makan apa saya sendiri jodoh itu gini dosawan sampai kali masjid semangat kalau panjenengan sami Ramadan datang ke masjid ngelakoni terawih subuhan itu bisa regep ke masjid. Ini mari kita lanjutkan. Mumpung kasih kali minggu, mungkin akan berlanjut terus menjadi kebiasaan. Akhirnya pun mungkin enteng. Ini maknanya pun mudah kalau panjangan sama. Simpul saya menyikau dilanjutkan, cukup mungkin ditambah kuantitas maupun kualitas. Perlu itu. Kulo panjenengan sami mangke menawi gesanipun menika saya mundak terus mundak. Insyaallah kulo panjenengan sami mangke saged pinaringan ijabah kaya dene donga sing dituturke Rasulullah. Napa sing ditutur Rasul? Rasul tutur ngeten. Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, mugi panjenengan dadosaken umur kula sing paling apik menika umur sing pungkasan. Biasane diwasani husnul tiap niku nek ajeng grafik hidup kebaikan itu naik terus munggah. Mungkin kapanpun dia berhenti, berarti dia di puncak kebaikan. Kok dino saiki luwih apik timbang wingi, sesuk langkung saya mulih, sesuk langkung saya mulih, munggah terus. Kapanpun kula panjenengan sami menika lajeng sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah, maka insyaallah kita berada di puncak umur kebaikan. Iki dongane Rasulullah sing dituntut dumateng kula panjenengan sami. Ken nyuwun umur terbaik adalah umur yang paling akhir. Terus yang kedua, Allahumma ij'al khairu amali khawatimahu. Ya Allah, panjenengan dadosaken amal terbaik saya adalah amal yang paling akhir. Sing nomor 3, wa khairu ayyami yauma al-qawka dino sing paling apik ya kuwi dino nalika kula panjenengan sami pinanggih kaliyan Gusti Allah. 3 doa yang diajarkan Rasulullah. Sampun apa dari Ibu Bapak? Allahumma ij'al khairu umri akhirah wa khairu amali khawatimah wa khairu ayyami yauma alqaka fihi. Intine tiga nek gara-gara panjenengan dereng apal basa Arab intine nyuwun tiga. Umur terbaik adalah umur yang paling akhir. Amal terbaik adalah amal yang paling akhir. Hari terbaik adalah hari sangat bertemu dengan Allah. Caranya itu ini mau berusaha mudah terus. Alek model itu mudah medu. Alek pas medu itu kok nangis hiyo. Ini kan bodoh sih terbaik ini. Nah, kira-kira dibayangke kalau dengan sami ini pas bikin sopan kersane Gusti Allah pada umur dan amal terbaik, kira-kira pas nglakoni nopo? Salat. Kan itu kalau ini kalau
Ramadan ini konten yang di sholat raweh jatuh meninggal dunia, atau pas sujud meninggal dunia, tetapi pas tahiyat rampung sholat salam meninggal dunia. Pengen boten kados ngaten niki. Amal terbaik kita di bagian yang paling akhir. Terus putih caranya berarti kalau panjenengan sami kudu ngugemi dari ahli sholat. Sregep nek sholat pokoknya pikiran itu panggilkan Anda itu gumbreka dan segera berangkat. Insya Allah Allah paling. Utawa atau Sayyidina Utsman bin Affan menikah nalika sedo itu dalam keadaan membaca Quran. Kok kalau dengan sami pengen amal terbaik kita membaca Al-Quran, maka hati kita dipautkan dengan Quran, awan bengi nggone Quran. Insya Allah Allah paling. Dan itu doa yang diajarkan Rasul. Maka bagaimana besar kalau dengan sami ini diupayakan terus naik. Ampun kantos udah medun, apa paling medun terus? Medun terus ya. Saya medun terus dari kecil kok. Allah itu boten temen. Kok wonten tiyang niku saya umure saya tuwa, ning kok tambah maksiat itu boten sih. Di antara golongan tiyang sing bikin Allah niku boten badhe mirsani, boten badhe delok, pokoke dicueki, dianggap yang niku sinten. Di antaranya adalah syaikhun zani, tiyang ingkang sampun sepuh syekh tuwa, tiyang ingkang sampun sepuh kok nglakoni zina. Niku apa niku mboten sedes. Dan kudune sepuh niku saya apik. Saya sregep teng masjid, ibadahi saya ngomong, nggih, lek ngaji saya sregep. Niki pun sepuh kok nglakoni zina. Ora pantes. Kenapa kok boten pantes? Nggawa apa niku lho perkoso. Nglakoni zina butuh obat-obat. Kok dadak reko-reko. Nek sik enom zina ngoten ya tandane niku sumbodo. Berarti parang Pak, ibu boten parang. Tapi nek wonten tiyang sepuh pun pokok zina, niku dosane kuwi abot niku maknane niku. Maka semakin hari harus semakin naik kebaikan, semakin jauh dari kemaksiatan. Ini yang dituntut Rasulullah. Langkung-langkung di bulan Syawal, monggo kula panjenengan sami iki latihan dereng dangu niku dilajengke. Supaya apa? Supaya akhir hidup kita kula panjenengan sami mangke dados mendapatkan kebaikan. Kenapa kok bicara akhir? Sebab akhir niku penting. Tiang sekolah 6 tahun, penentunya nanti di kelas 6. Kelas 1 juara, kelas 2 juara, kelas 3 juara, kelas 4 boten tau mlebu, kelas 5 keset, kelas 6 boten tau mangkat, boten sih lulus. Bahkan kok 5 tahun dia ngaji di tahun ke-6 12 boten sih lulus. Maka akhir itu penting. Sampai konten sudah dipun hadis, dipun terangkan. Inna rajula la ya'mal bi amali ahli jannah hatta ma yalqa bainahu wa bainahu illa dirah fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'mal bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ngendikane Rasulullah tentang niku teng donya niku ngamale bagus sekali. Dia ini jalan di relnya di surga. Saking apike jarak dia dengan surga diumpamakan tinggal sehasta. Terus kaya-kaya orang bayangkan yang itu mlebu neraka itu udah ada banyak. Tapi ternyata di akhir hidup itu pindah rel, muter pindah dan kerennya ahli neraka. Akhirnya apa? Banyak puluhan dia masuk neraka. Dulu ada sahabat ibu pejuang
berjuang yang luar biasa, naik perang itu memang banget sampai orang melihat, oh hebat betul sahabat ini. Tapi kata Rasulullah, dia nanti ahli neraka. Sahabat pada bingung kok bisa ya? Dan ternyata pada saat perang dia dalam keadaan terluka, dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Karena bukan kuat anda orang tua. Dan bunuh diri itu sulit banget. Ada model orang yang model itu. Sebaliknya ada lagi model orang sebaliknya. Inna hadam la yamal bi amali ahlina hatta ma yakunu bainahu wa bainal ladhira wa yasbiqu alaihi kita fa ya'mal bi amali jannah fa yadkhulu. Anda tidak itu terdunia niku wis ngamali itu elek dalane kere ahli neraka. Cuma di bagian akhir dia pindah tobat masuk kerennya ahli surga. Ayat kedua yang menikah termasuk ahli surga. Ternyata bab akhir itu penting. Kebaikan yang dirindas selama kalau akhirnya buruk bisa kemudian berakhir buruk. Sebaliknya, enten yang amalin kuelek kalau di akhirnya dia tobat, ditompo oleh Gusti Allah, dia kemudian bisa menjadi ahli surga. Maka kita mengikhtiarkan agar akhir itu baik itu penting. Nah, kalau dengan sami ini kan soyo suwe yang laku semakin mendekati ujung bagian akhir ini. Nah, bagus pun di Pak, bukan nanti kalau dengan sami ini. Maka Rasul memberikan rumus tanda supaya akhirnya nanti bisa kita ikhtiarkan baik. Kalau dengan sampai berusaha semakin hari semakin hari, itu yang bisa kita lakukan. Pengarap pun bikin saat kapanpun kalau dengan sami nanti berakhir dalam kebaikan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tuntunan melakoni apik nambah kebaikan ini semakin ditekankan. Nalika kula panjenengan sami masuk kategori awakhiril umri, akhir usia. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menika menulis satu bab al-khattu 'ala al-isyan minal khair fi awakhiril umri. Tuntunan memperbanyak melakukan menambah kebaikan di akhir-akhir usia. Pertanyaannya, definisi akhir usia itu apa? Para ulama ada beragam pendapat. Di antaranya ada yang berpendapat awakhiril umri itu nek empun melebet usia arba'una sana, 40 tahun. Jadi tiang pun yang pun masuk usia 40 tahun berarti pun masuk kategori awakhiril akhir usia. Enten boten sing sak iki pun wis kapan dosa tahun. Enten. Ketika kata sih selangkung kulo iki. Nek nganggo masker. Mungkin nek dibuka gitu. Kenapa? Sebab ngendikan Rasul akmal ummati, umur-umure umatku niku mabaina sittin ila sab'in. Umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Ini standar. Wonten boten sing langkung 70, Pak. Wonten. Ini ketikane wa aqallu, jumlahnya minoritas, hanya sedikit. Enten sing mriki langkung saking 70 tahun. Terus manipun angkat tangan. Setunggal. Ini Bapak-bapak, Mas Adi,
aku lho nggih. Anten setunggal iki. Rencana teng pundi? Kontelas. Kanca-kanca SD nek reuni ngono diklumpukke sing simbang 70 niki kinten-kinten antun pinten. Kira-kira pun mboten enten sepale nggih, Pak. Oke. Maka wa aqallu sedikit wonten tapi enggak banyak. Lah sakniki umpama jatah kula panjenengan sami umpama diparingi 70 tahun. Nek 70 dibagi loro, pinten Bu? 35. Berarti separuhnya 35. Nek tiyang pun umure 40, berarti pun separuh luwih 5 tahun. Maka disebut masuk kategori awakhiri umur. Begitu masuk 40 tahun, kula panjenengan sami orientasi hidupnya harus makin serius, isyan al-khair, menambah kebaikan, menjauhi keburukan. Ini kudu saya ngomong, harus semakin serius. Apalagi ngendikan Gusti Allah, nek empun tekan beberapa tanda. Awalan mu'amil, bukankah sudah kupanjangkan umur kalian? Mari tadzakkaru fihi man tadzakkara, di mana dalam umur panjang itu 40 tahun misalnya orang ingat kepada Allah, gelem nglakoni apa itu. Wa ja'akumun nadhir, dan apalagi sudah datang kepada kalian peringatan. Tondo. Tanda apa? Tanda akan datangnya peristiwa. Bapak Ibu rahimahullah, di antara rahmati Gusti Allah, Allah niku ndamel sedaya kedadian menika saderenge kedadosan niku enten tandani. Supaya apa? Kita bisa bersiap. Udan, tandanya apa Bu? Tuh. Gunung Merapi yang jeblok, tandanya apa? Sumuk, panas, kewan-kewan do mandang. Kula panjenengan sami betake konsumsi makanan, tandanya apa? Ngeleh. Wetenge ngeleh, gitu. Niki pun ngeleh deh. Panitia siap. Kalau kita butuh minum, tandanya apa? Lelah. Ibu-ibu lek nembe hamil badhe nglairke menjelang melahirkan ada tandanya. Tandanya apa Bu? Sakit, namanya kontraksi. Kalau bawa ke dokter mungkin diperiksa, oh nunggu bukaan kali. Ya. Tekan itu bukaan mungkin. 10 gitu, 10. 1 sampai 10 itu cukup untuk bersiap. Toko-toko barang, apa yang akan dibawa ke klinik, siap. Suaminya sing pedamelan pulang, bersiap di rumah kalau sewaktu-waktu butuh diantar, sehingga persalinan itu nanti bisa berjalan normal. Lu ngomong dengan melayani orang yang botondo, laku-laku teng candi, betul. Repot itu Bu. Numpak taksi layaknya betul. Repot. Makanya diberikan tanda supaya nopo bersiap. Itu perlunya tanda. Maka tanda-tanda itu rahmati Gusti Allah. Wontenipun tanda. Lah tanda yang awakhiri umri itu nopo? Kalau sudah masuk 40 ke atas awakhiri umri itu semangat. Apalagi sudah ada tanda bahwa hidup kita betul-betul di akhir. Setunggal tandanya pun asyai, uban, rambutnya meninggalkan dunia hitam. Rambutnya putih berarti perilakunya kudu saya putih. Uban itu tanda rahmati Gusti Allah ngelingke
kula panjenengan sami itu sudah pada saat memperbanyak serius anggenipun ngelampahi sami. Maka uban itu nur cahaya bagi orang mukmin, dan karenanya uban tidak boleh dijabut, uban tidak boleh disemir dengan semir yang berwarna hitam. Enten boten sing kok semiran rupane yo. Enten perlune napa Bu? Ben ketok. Nggih. Meskipun janjane pun maka logika yang dituntutkan agama itu betul cocok kali karepe kula panjenengan sami. Karepe kok karepe niku tiyang niku nom terus. Nggih. Ora tuwa-tuwa, rusak terus. Saya suwe sehat terus. Saya suwe niku saya ayu. Saya suwe saya bagus. Gitu Bu. Makanya jenengan kadang-kadang kalau tidak sawahan reuni ketemu kali kanca-kanca SD, kanca-kanca SMA. Kok enten tiyang sing komentar ngeten. Masya Allah Bu, jenengan kok tambah ganteng, tambah enom, tambah ayu. Seneng banget. Ngapusi boten iki? Ngapusi. Ya masa orang tambah umur, tambah ayu, tambah enom niku teng pundi boten nek. Bapak-bapak yang nonton kayak kondo itu kuwi dikomentari. Bu, masyaallah Bu, tak sama dengan kok tambah ayu. Bapak itu tambah cantik. Seneng banget ibu ini. Padahal cetro niku ngapus. Jadi ngapus itu seneng. Dan itu dasar kalau dengan sami keinginan kita harus seperti ini. Dan tuntunannya yang ngomong. Boten pareng kula dengan sami nek pun tekan tondo kok dipoles-poles gege kok tetep enom, sebab menghilangkan tanda niku nyebabke kula dengan sami boten kelingan. Boten kelingan peristiwa yang terjadi. Akhirnya saya nggih boten saya lajeng saya sae ning semakin tua semakin menjadi tua-tua. Nah ini dulu Imam Syafi'i menurut riwayat usia 40 beliau ini kalau jalan pakai tongkat. Kenapa? Ketika ditanya beliau jawab sebab tongkat ini ngelingke bahwa hidup saya sekarang dengan batas akhir subhanahu wa ta'ala jauh lebih dekat ketimbang dulu saat lahir. Enter sing mriki wau tindakan agama tekan. Belum beli. Biasanya setengah itu sinten? Siba. Maka kalau kemudian ada orang pakai tongkat, itu dua kemungkinan. Siji pancen tuwa, nomor loro loro boyo. Ya sik nang tongkat itu loro boyo. Tapi Imam Syafi'i alasannya bukan itu. Alasannya spiritual. Keranten ngilingke anggenipun sowan dumateng Gusti Allah menika saya cerah. Maka pakai tongkat itu. Artinya apa? Tampilnya bukan tampil muda, tapi tampil tua. Jadi mendengar itu oleh kancane, Bu, jangan kok kita suyo tua, betul salawati. Alhamdulillah bosok itu mau gitu. Kan kita sakit hati. Wah, ngos aku bener gitu tua tuh. Yo pancen pun tua kok gitu. Kadang-kadang yang toko, "Mbah napa, Mbah?" Aku cuma mbah. Mesti coba mbah gitu. Kadang-kadang kalau tinggal sampai ini artinya boten trimo. Maka tampil tua, tampil boten nenomi, ternyata itu keren. Menurut saya begitu. Apalagi rambutnya putih itu keren. Rambut gue putih, ketok tua. Timbangannya ini separuh putih, separuh ireng, sembilan putih sekalian. Dan ketok putih, sembilan tua. Itu keren. Nah, kita kan tidak. Dunia yang ditawarkan di sekeliling kita ini anti aging,
obat anti penuaan. Harus konten-konten itu mesti pandu langsung. Kalau kawan itu kayak NTB ini, konten sumber mata air dari Gunung Rinjani itu katanya bikin awet muda. Kata leadernya, Pak, tapi dengan yang tunjuk cukup satu botol saja, Pak. Kenapa, Mas? Nanti kalau 2-3 botol nanti jadi bayi lagi. Kesono itu. Ya mana ada bisa begitu, Pak? Bahwa kita kemudian bisa mempertahankan diri supaya menjadi sehat, itu bagian yang harus kita ikhtiarkan. Tapi nek pengen ganti nol terus apalagi soal nol, ini kemudian yang pertama, asyik. Sing nomor kali, mautul ahli wal akribah, wafatnya saudara dan kerabat. Enten memiliki sing yang sepuh pun sido, ada ya. Terjadi sarang-sarang kali kolom dengan sami gesang, sing ngopeni kolom dengan sami tiap sepuh. Kita pernah hidup bersama, sebagian mereka sudah mati. Mungkin ada saudara kita sudah meninggal. Nek dihitung kita pun pengen kalau dengan sambil kita rumah kita pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un di masjid. Pun betul gitu. Nek kalau dengan sambil nate layak ini pun pengen kita menyaksikan bahwa orang yang dulu bersama kita sebagian sudah tidak ada. Itu tanda kedua. Kapan dialami? Umumnya ikut yang pun 40 tahun mungkin seni bapak, ibu, pak, budi di antara keluarga dekat ada yang bapak. Kok bisa? Nek ibunya umpama melahirkan pertama usia 20 tahun, anak pertama. Ketika anak pertama usia 40 tahun, berarti ibunya sudah tahun. Ini pun pantas, ya kan? Kemungkinan dia sudah wafat. Ibu saya wafat 58. Maka kalau sudah 40 tahun, dia akan menyaksikan. Apalagi nikah kalau sudah telat. Nikahnya 20 tahun, anak pertama 31 baru punya anak pertama. Anak pertama 40 tahun, maka ibunya sudah usia 70. Maka di usia orang 40 tahun besar kemungkinan menyaksikan sebagian kerabat itu wafat dengan teknik. Maka 40 itu kita sudah menyaksikan hidup ini bagaimana. Maka tanda ketiga, kamalul akhir, sempurnanya kita menyimpulkan proses hidup. Yang nekurian kemudian sani kita undi besok badai sempurna kita menyimpulkan. Ini kanggo bocah sing umur 10, 15 tahun tidak pikir menten itu pakai gaduh. Tapi kalau sudah 40 kita pernah menyaksikan bapak ibu kita sebagian wafat, adik-adik, budi sebagian sudah wafat, teman-teman kita sebagian wafat, teman sekolah, teman sangkatan, teman kuliah sebagian sudah tidak ada. Maka kamalul akli, sempurnanya kita menyimpulkan kehidupan. Itu yang ketiga. Tanda yang keempat, al-humah, meriah. Zaman nom-noman, ibu-ibu tidak membawa tas kecil. Tas ini biasanya di sini parfum, wedah, pocong pengilon. Nah, mungkin kamu sepupu ganti fresh care, minyak angin, balsam, nomor koyo. Nah, oleh kok sih gue belum itu. Kok putih-putih pengajian itu mungkin pas ngisor kipas. Biasanya ngisor kipas itu mesti slow. Nah, ini gue slow. Karena apa? Nek kesuwen kipasan setengah jam mungkin mundur itu batangnya. Kerok. Nah, ini udah pun al-ummah. Sering berian jadwalnya ke tambah kunjungan dokter. Nek teko resepsi niku pilih-pilih suwe pilih niku delok sebelah niku napa niku Pak tengklek waduh kolesterol sebelah mulai sate ini sate nopo ayam nopo kambing nek kambing kula mboten mantun trimo sunduke apa dimbot ya sebelah mulai ini nopo niku cumi
sederhana. Apa Pak? Senengane niku sayur mungkin diparingi bumbu kacang itu jenenge apa pecel. Nek kula niku makan sayur sing ijo-ijo niku asam urate niku mudah. Didelok ujung tekan ujung niku. Nek terus sing oleh niku apa? Wes sego putih kok ora dawa iki gula juga sego putih. Wes sego putih kok ping sithik ditambah kali kerupuk, ditambah kali sambel, pol-pol tambah acar niku. Sing selamat. Alek noman Bu, penjenengan udah calon noman remaja niku resepsi, ujung-ujung dijupuk kabeh diratani, nggih. Puniki gizi, mundak lemu, mundak poso, kula panjenengan sami kok ratani resepsi niku mulih rekoso. Ya. Kolesterol muda, darah tinggi muda, asam urat muda, wis arep salat keringkangan sujud ora iso tangi. Iku kelakon. Tandane berarti kula panjenengan sami pun sepo. Ana apa niku? Itu rahmate Gusti Allah, diparingi tondo itu rahmate Gusti Allah. Bagi yang pun sehat terus waras terus ora tau loro niku gleli biasa. Gleli. Nek kadang-kadang diparingi loro akhiripun sadar. Ternyata suwe-suwene dunya iki ora kepenak. Ngoten nggih. Akhiripun kula panjenengan sami semangat untuk menuju akhirat itu dadi rasa kuat. Bertambah kebaikan kita, ditambah terus sesuai kemampuan kula panjenengan sedaya karena ada amal tertentu niku sing bisa dilakoni maksimal butuh tenaga sing rasa, tapi ada amal lain sing kula panjenengan sami bisa laksanakan dengan mudah. Laku teng masjid pun kangelan nggih, berarti teng dalem kata-kata iki subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa Quran dan sebagainya. Itu mesti wonten amal-amal pengganti. Maka Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini di bulan Syawal adalah menaikkan grafik kebaikan. Ini rumus orang sukses itu kalau semakin hari semakin baik, semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin jauh dari keburukan dan kemaksiatan. Apalagi masuk kategori awakhiril umri, akhir usia. Apalagi sudah ada tanda pertama kurban, kedua menyaksikan wafatnya kaum kerabat, yang ketiga sempurnanya kita menyimpulkan proses hidup, sing nomor sekawan mpun sok ketekan penyakit. Kalau sudah datang itu, maka semangat kita untuk menambah kebaikan harus semakin kuat, sebab datangnya tanda ini minangka peringatan akan datangnya peristiwa. Ini rahmat Gusti Allah. Maka tanda ini harus kita syukuri. Oleh tanda kita syukuri supaya apa? Kita bersiap lebih giat, lebih baik. Wabil khusus wonten bulan Syawal kita tingkatkan amal-amal kita, melanjutkan, menumbuhkan amal-amal yang sudah dilatih selama bulan Ramadan. Ing mbok pilih ngaten ingkang saged kawula aturaken pangapunten kelewat 10 menit nggih. Iki biasanya enten dialog boten? Boten nggih. Kalau ada dipersilakan. Enten boten pangandikanku. Bapak. Boten-boten nggih. Kita cekapaken semanten. Mugi-mugi Allah paring umat kita sedaya kesehatan. Allah paring umat kita sedaya istiqomah lakoni sae. Dipun paringi tetepipun iman Islam, dipun paringi akhiripun samangke umur ingkang barokah, umur pungkasan ingkang paling sae, amal ingkang sae, amal pungkasan ingkang paling sae. Tembe pinanggih kali Gusti Allah menjadi pertemuan terindah yang pernah kita alami selama kita hidup dunia maupun kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken monggo kita tutup sesarengan kanthi donga dumateng Gusti Allah.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al khayra umrina akhirahu wa khayra a'malina khawatimahu wa khayra ayyamina yawma nalqaka fihi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa najatan minan nar wa rahmatan 'inda al hisab. Allahumma ya muyassir kull 'asir yassir lana kull 'asir wa tayassir 'asir 'alaika yasir ya man la yahtaju ila wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta 'alimun bina wa basir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten wonten Pak Bintang